Masa Advent adalah saat di mana kita membenah diri, saat introspeksi diri. Yang baik kita kembangkan untuk menjadi lebih baik. Yang tidak baik kita buang dan menggantikannya dengan yang baik. Introspeksi diri bukannya hal yang mudah. Tetapi kalau kita memiliki niat yang baik, ditambah kemauan yang kuat dan ulet dalam disiplin diri, usaha memperbaiki diri kita akan mendapat berkah berlimpah dari Tuhan. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan selamat beribadah. Tema renungan kita pagi ini masih seputar mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Almasih, Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu lalu kita berbicara soal siap siaga, karena kedatangan Tuhan terjadi pada waktu yang tidak kita sangka. Bacaan hari ini menawarkan pertobatan sebagai satu dari sekian banyak langkah konkret yang bisa mendukung kesiapsiagaan kita dalam menyambut kedatangan Sang Almasih. Yohanes Pemandi dalam bacaan Injil hari ini dari padang gurun menyerukan bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Tidaklah juga salah kalau kita katakan bahwa kita mesti bertobat karena saat penentuan surga atau neraka sudah diambang pintu. Karena itu jangan lengah, bangunlah dan ambil langkah konkret untuk membenahi diri. Yang baik, tingkatkan lagi menjadi lebih baik. Yang tidak baik, buanglah dan ganti dengan cara hidup yang lebih sepadan. Nah, sekarang bagaimana kita harus membenahi diri? Di sini saya hanya mau menawarkan 5 cara membenahi diri yang bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik dan membantu kita untuk berbalik kepada Tuhan. Cara pertama, mengambil sikap rendah hati. Kalau salah, mengaku bahwa Anda salah. Sadar bahwa kita makhluk lemah dan gampang jatuh ke dalam dosa. Yang sering terjadi adalah sudah salah, tetapi merasa diri sebagai korban. Yang salah itu orang lain, bukan diri sendiri. Ingat bahwa kita bisa membohongi orang lain, tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Karena Tuhan mengenal kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari luar tembus ke lubuk hati yang paling mendalam. Tuhan tahu siapa kita. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu menempatkan diri di hadapan kerahiman Allah. Dan karena itu akan mendapat berkat dari Tuhan. Cara kedua, percaya bahwa Allah itu kasih dan maha rahim. Terkadang kita melihat Allah sebagai seorang hakim yang siap mengadili dan memberikan hukuman yang setimpal. Konsekuensinya, sekali dua kali kita berbuat salah, kita cenderung menjauh karena takut diadili dan dihukum. Allah yang kita kenal adalah seorang Allah yang penuh kasih. Dia adil dalam keputusannya, tetapi maha rahim dalam tindakannya. Dan kalau kita percaya bahwa Allah akan memaafkan kesalahan kita, kita akan selalu termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Dan akan terus berjuang untuk memperbaiki diri. Tidak mau menyakiti Tuhan dan sesama.
Ketiga, pikirkan kesalahan yang pernah kita perbuat. Yang saya maksudkan di sini ialah bahwa kita mesti tahu betul salah kita di mana. Jangan mengaku salah, tetapi tidak tahu salahnya apa. Dan hal ini sangat membantu kita untuk tidak mengulangi lagi hal-hal yang sama di kemudian hari. Kadang kita berpikir bahwa itu hanya hal yang sepele, bukan dosa yang berat. Dosa kecil atau besar, berat atau ringan, semuanya tetap dosa. Kalau hal kecil tidak kita perbaiki, lama-kelamaan kita menjadi biasa dan akhirnya kehilangan rasa berdosa. Yang keempat, sesudah kita tahu salah kita di mana, sekarang carilah alasan kenapa kita berbuat salah. Segala sesuatu yang terjadi pasti ada alasannya. Kalau kita mau memperbaiki suatu kesalahan, kita mesti kembali mencari dan menemukan pokok persoalannya. Kemudian berusaha untuk mencari solusinya yang tepat berdasarkan pokok persoalan yang ada. Misalnya, Anda sering bersikap negatif terhadap orang lain yang akhirnya membuat orang lain sakit hati. Memperbaiki diri tidak hanya dengan mulai mengambil sikap peduli kepada orang lain. Pikirkan baik-baik. Sikap negatif itu muncul, mungkin saja ada rasa iri hati kepada orang lain yang lebih sukses ketimbang diri kita sendiri. Dan iri hati itu sendiri bisa juga muncul karena pada dasarnya Anda malas dan ingin hidup berkecukupan. Sudah malas, tidak mau bekerja, tetapi ingin mau hidup berkecukupan. Dan pada saat keinginan itu tidak tercapai, kita lalu iri hati, kita lalu benci dengan orang lain yang hidupnya lebih baik. Nah, sekarang supaya bisa memperbaiki diri, yang bisa kita buat adalah jangan bermalas-malas, jangan tunggu disuapin. Kerja keras supaya hidup kita bisa berkecukupan. Dengan itu, kita juga bisa menghindari iri hati, dengki, dan benci kepada orang lain. Ini hanya satu contoh, tetapi intinya ialah bahwa kita harus mencari pokok persoalan dari setiap masalah yang kita hadapi. Kita harus mencari pokok persoalan, kenapa saya sering berbuat salah. Dengan itu, pelan-pelan kita bisa memperbaiki diri. Yang kelima, dan ini yang terakhir, bertobatlah untuk satu alasan yang benar. Ini sangat penting. Pastikan bahwa Anda bertobat karena Anda menyesali perbuatan Anda. Menyesali sikap dan tindakan Anda yang menyakiti Tuhan dan sesama. Dan bahwa Anda ingin hidup bahagia di hari-hari yang akan datang. Jangan bertobat hanya supaya doa-doa Anda dikabulkan Tuhan. Atau hanya supaya keluarga dan orang-orang kesayangan Anda bisa hidup sehat dan bahagia. Aksi pertobatan seperti ini hanya satu penipuan. Hanya mau mengelabui dan menutup-nutupi kesalahan diri. Bertobatlah untuk suatu alasan yang benar dan suci. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus. Inilah beberapa langkah penting yang bisa saya tawarkan pada hari ini buat kita semua untuk membenahi diri supaya menjadi lebih baik. Semoga kita saling mendoakan supaya kita sanggup mempersiapkan batin kita menyambut kedatangan Tuhan dan Juru Selamat,
Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah kita. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.